seorang profesional, pekerja, atau menjadi seorang pengusaha, atau juga menjadi seorang akademisi. Baik, saya ya. Nah, berikutnya manfaat positif dari adanya pembangunan industri ini adalah masyarakat terpenuhi kebutuhannya. Selain masalah menambah penghasilan penduduk karena membuka lapangan pekerjaan, masyarakat juga terpenuhi kebutuhannya terhadap barang-barang dan produk yang diperlukan bagi masyarakat. Nah, kemudian adalah ya memperluas pekerjaan, jelas tadi sudah disampaikan. Nah, berikutnya adalah mengurangi ketergantungan dengan barang luar negeri. Dengan adanya industri yang baik dilakukan secara mendasar, secara serius, maka ketergantungan terhadap luar negeri jadi lebih rendah. Kita lebih bisa mengandalkan produk dalam negeri. Ini juga menguntungkan. Mengapa? Karena biasanya produk luar negeri itu membawa dampak bagi pajak yang tinggi, sehingga kita manusia ataupun rakyat Indonesia biasanya agak sulit untuk bisa menerima itu. Karena apa? Karena masalah buying power, masalah daya belinya. Nah, kalau kita punya produksi sendiri, maka itu akan mengurangi ketergantungan kita terhadap barang luar negeri. Karena kalau kita sudah ketergantungan, itu maka kadang-kadang pengambilan keputusan di level negara sangat dipengaruhi oleh keadaan utang kita secara internasional, ya, atau ketergantungan kita terhadap negara tersebut. Kalau misalnya kita punya utang banyak dengan Amerika Serikat, kita kan akan lebih tergantung sama dia karena Amerika bisa mempermainkan kita dengan instrumen utang itu. Misalnya, ya sebenarnya kita dari Amerika sudah mempertimbangkan untuk memberikan keringanan pinjaman. Tapi sebenarnya keringanan pinjaman itu syaratnya adalah kita diminta begini, begitu, begini, begitu. Gitu. Kalau mau ya silahkan digunakan sehingga kita bisa terlepas dari masalah krisis ekonomi. Tapi kalau tidak mau ya tidak perlu digunakan, dengan catatan kita harus siap masuk kepada krisis ekonomi yang lebih panjang lagi. Jadi ketergantungan terhadap barang luar negeri ini menjadi hal yang cukup penting untuk memutuskan apakah kita harus memiliki industri sendiri atau tidak. Nah, berikutnya memperbesar kegunaan bahan mentah yang diolah sendiri sehingga lebih banyak manfaat yang dihasilkan. Jadi begini, kalau kita mengolah bahan mentah atau bahan baku kemudian dilempar ke pasar luar negeri, walaupun kita mendapatkan uangnya sebagai proses pembelian, tetapi secara manfaat yang bisa merasakan manfaat dari industri yang seperti itu siapa? Jawabannya orang yang membeli barangnya. Berarti orang luar negeri dong. Kan? Nah, karena itu ini harus didorong bahwa beberapa barang itu kita harus buat secara pribadi. Nah, kita lihat di sini, memperbesar kegunaan barang mentah yang dihasilkan oleh sendiri, semakin besar juga manfaat yang kita bisa peroleh. Betul, karena kita lebih tidak tergantung kepada luar negeri. Nah, kemudian dengan adanya industrialisasi, semua usaha itu diubah ke arah industri. Tapi ingat ya, maksudnya industri yang sifatnya membawa keuntungan atau industri dalam konteks ekonomi, ya. Maka ini juga akan dapat melakukan penghematan devisa negara. Devisa negara dalam arti kata begini, dengan adanya industrialisasi, uang yang ada dalam negeri ini tidak bisa keluar. Kenapa? Karena kita beli untuk barang-barang dalam negeri kita. Tapi kalau kita beli barang impor dari luar negeri, maka uangnya itu juga ikut keluar. Karena apa? Karena kalau kita impor pasti bayarnya pakai US dollar. Nah, kita punyanya kan bukan US dollar, kita punyanya rupiah, itu harus konversi dulu. Nah, kita punya US dollar, kita bayar ke negara tersebut, maka devisanya masuk ke Amerika. Tetapi kalau kita menggunakan hasil produksi yang dibuat oleh negara sendiri, maka devisanya itu tidak akan pergi ke luar negeri, yang tetap ada di sini. Nah, nah, kemudian selain dampak positif, ada juga dampak atau manfaat yang negatif dari pembangunan
eh, industri tersebut. Ya. Salah satunya adalah terjadinya urbanisasi. Nanti kenapa baru kita masuk ke masalah geografi ekonomi ya. Urbanisasi. Kenapa? Karena orang mau menempati industri. Kenapa? Karena banyak pekerjaan di sana. Kenapa orang dari desa mau ke kota, dari kota kecil mau ke Jakarta? Karena diyakini di Jakarta lebih banyak peluang mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena banyak proyek yang jalan di sana. Lebih banyak pabrik atau industri juga yang ada di Jakarta, dalam kasus di Indonesia ya. Tapi kalau kita bicara kasus di negara-negara yang lain, belum tentu ibu kota negara itu menjadi pusat industri. Belum tentu. Tapi pasti ada yang menjadi pusatnya. Ya, seperti kalau sebenarnya ambil contoh, kalau di Indonesia kan semuanya di Jakarta. Pusat industri di Jakarta, pusat ekonomi juga di Jakarta, sehingga 92% dana itu berputar di Jakarta, itu yang membuat pendapatan tidak merata. Itu kalau kita lihat ke negara tetangga, katakanlah misalnya Singapura, kemudian di Malaysia, mereka berusaha untuk meratakan pertumbuhan industri di semua daerah, sehingga tujuannya masyarakat tidak perlu berbondong-bondong memenuhi satu daerah tertentu kalau tertarik dengan pengembangan industrinya. Jadi dampak negatif industri itu pasti akan berurbanisasi ke situ. Ini bisa dihindari dengan cara apa? Membuat industri yang banyak di setiap daerah sehingga orang tidak perlu keluar daerah, tidak perlu melakukan urbanisasi. Nah, yang kedua juga proses industri itu pasti menimbulkan apa namanya? Menimbulkan pencemaran, ya pencemaran pada pencemaran lingkungan hidup. Ini juga harus menjadi satu kewaspadaan. Karena itu pada proses pembangunan suatu industri atau pabrik selalu disyaratkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan atau yang disebut dengan AMDAL. Oke. Nah, nanti akhirnya akan dicari satu apa namanya formula yang baru begitu. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan ya antara pengembangan industri di kota dan di desa supaya urbanisasi pun kalau tidak bisa dihindari 100% tidak begitu apa ya masif datang. Nah, kemudian berikutnya dampak negatif industri adalah adanya sifat konsumerisme. Nah, ini karena kita terlalu terpana dengan dunia industri. Harusnya konsumerisme. Apa contohnya? Nah, kita semua masalah smartphone. Smartphone Anda setiap 2 tahun di Indonesia rata-rata orang menggunakan smartphone itu hanya 1,7 tahun di Indonesia. Jadi setiap 1,7 tahun itu rata-rata orang Indonesia akan melakukan peremajaan bagi handphonenya. Padahal kita tahu namanya handphone itu dibuat untuk bisa bertahan sampai 5-6 tahun, tidak 1,7. Artinya ketika usianya sudah sampai 1,7, handphone itu cenderungnya akan dijual atau menjadi barang koleksi. Ketika dia dijual, itu yang membuat kemudian ada yang disebut sebagai pasar barang second di Indonesia. Nah, kenapa? Karena volume transaksi di barang jadinya sangat sedikit, sehingga mereka banyak yang memilih untuk membeli barang-barang itu dalam konteks sudah terpakai atau used item atau second hand. Nah, kenapa? Karena membeli yang baru terlalu mahal. Gitu. Nah, itu kenapa? Karena konsumerisme apa hubungannya? Hubungannya begini. Sebenarnya kita kalau menggunakan HP tahun 2020 ini, menggunakan HP yang kita beli tahun 2017 sudah nggak masalah, masih bisa dipakai semua. Tapi kenapa kita harus ganti? Ya itu sebenarnya yang paling banyak berpengaruh bukan kepada faktor kebutuhan kita, tetapi adalah pada faktor keinginan kita. Jadi faktor untuk memperoleh esteem, kepuasan secara individual. Jadi ibaratnya kita mau ganti HP 1,7 bulan sekali, terserah HP itu masih bisa dipakai lagi atau tidak. Itu yang disebut dengan konsumerisme. Nah, kemudian lahan pertanian semakin berkurang. Ada sebuah cerita pilu dari sebuah keluarga di daerah Jawa Tengah sampai utara ya, dekat Semarang sana, bahwa pada awalnya keluarga tersebut merupakan keluarga yang kaya karena dia merupakan apa ya, kakeknya itu misalnya adalah tuan tanah, jadi tanah pertaniannya besar. Terus begitu dia pensiun kan diwaris, anaknya ada 4, dibagilah tanah pertanian itu menjadi 4.
lebih kecil kan cuma dapat seperempatnya. Nah, masing-masing punya anak lagi di rumah itu. Maka tanah pertanian yang tadi sudah dibagi seperti tadi, dibagi lagi. Karena ada proses industri. Begitu juga dengan masalah kultur atau budaya kita gitu ya. Bahwa kalau kita sudah memiliki suatu lahan pertanian yang bagus, cenderungnya anak itu tinggal nunggu warisan dan mengolah itu. Tapi tidak berusaha melakukan ekstensifikasi atau menambah jumlah lahan. Jadi yang sering terjadi ini yang repot, lahan pertanian di kita semakin lama semakin sedikit karena anak-anaknya para petani yang lama-lama itu tidak serius dalam ngurusi lahannya itu. Ini yang kemudian juga menjadi salah satu permasalahan yang utama mengapa lahan pertanian semakin berkurang ya dalam dunia industri. Nah, kemudian meningkatnya pemukiman slum area. Slum itu kumuh ya di kota. Nah, ini kenapa muncul pemukiman slum area? Karena memang dia tidak memiliki banyak orang yang tidak memiliki tempat untuk bekerja. Kenapa? Karena supply tempat untuk beristirahat memiliki rumah itu tidak sebanding dengan nilai urbanisasi yang dialami oleh kota tersebut. Ya. Karena urbanisasi itu kan bedol desa. Jadi kadang-kadang banyak, kadang-kadang enggak gitu. Nah, ini yang membuat para pimpinan pimpinan perusahaan dan juga misalnya pimpinan dalam hal pembangunan perumahan jadi agak kesulitan karena yang datang biasanya dengan ekonomi yang rendah. Akhirnya mereka nebeng sana, nebeng sini, muncul area kumuh ya, perumahan-perumahan yang sifatnya kumuh karena bangunannya itu semi permanen, bukan permanen tapi sifatnya adalah semi permanen. Oke. Ya, kemudian ini ada naiknya nilai suhu dunia atau yang disebut dengan global warming effect ya. Nah, kemudian apa yang menjadi faktor faktor penghambat. Oke. Apa yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pengembangan industri? Ya. Yang pertama adalah kekayaan alam. Ya. Kekayaan apa yang paling banyak di situ? Contoh kasusnya kalau di daerah Cirebon, dia punya kekayaan yang paling banyak adalah rotan. Pasti industri rotannya berkembang di sana. Nah, kemudian misalnya di daerah Malang. Di daerah Malang itu apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan, apel dan sebagainya berkembang. Maka industri buah-buahan, pengalengan buah dan sebagainya itu akan ada di sana. Jadi salah satu yang menjadi faktor pendorong munculnya industrialisasi itu karena masalah ketersediaan ya kekayaan alam atau bahan baku sumber yang akan kita proses dalam proses produksi atau rangkaian industri yang kita miliki. Berikutnya adalah bagaimana nilai tukar antar pulau di Indonesia. Nah, saya ambil contoh. Perbedaan Indonesia Malaysia. Apa maksudnya antar pulau ini? Begini. Teman saya itu ada yang tidak kuliah dan dia sekarang sukses menjadi pedagang pasar. Tapi kemudian lama-lama dia nggak berdagang, hanya memindahkan barang. Dia punya informasi-informasi yang akurat mengenai harga semua sembako di daerah tertentu. Akhirnya yang dia lakukan hanya memindah bahan-bahan yang dia tahu yang waktu itu dijual dengan murah, dia bawa dengan menggunakan kendaraan bak terbuka ke pasar atau ke daerah lain yang harganya lebih tinggi. Akhirnya dia hanya cenderung mengambil selisihnya saja. Dan itu maksud saya dengan seperti itu saja, kalau saya lihat itu sudah bisa untuk kehidupan yang lumayan layak. Jadi perbedaan nilai tukar karena misalnya harga barang ini di pulau ini lebih murah, di pulau yang lain lebih tinggi. Nah, itu tidak terjadi di Malaysia. Karena di Malaysia Anda beli beras 1 kilo di Kuala Lumpur, lalu Anda beli beras 1 kilo di Penang, Anda beli beras 1 kilo di Johor Bahru yang paling selatan harganya sama. Nah, ini juga menjadi PR begitu, karena
harga di setiap daerah itu mengalami fluktuasi atau apa namanya perbedaan yang signifikan, maka membuat kemudian industri ini bisa jadi penghambat atau juga menjadi pendorong. Nah, kemudian letak Indonesia berada di benua Asia dan Australia. Jadi yang dianggap bahwa kita memiliki kemungkinan untuk menjadi atau pendukung ya, menjadi pendukung hubungan ekonomi antara negara-negara yang dilintasi oleh Indonesia. Ya, misalnya Singapura. Singapura itu juga bagus sekali, ya punya geografis di tengah semua kapal yang mau masuk lewat di Indonesia mau ke Australia pasti harus lewat Singapura. Jadi dia lewatnya pasti lewat Singapura, Selat Malaka, terus ke Singapura dulu, baru turun di Selat Sunda, baru ke selatan ke Australia. Biasanya jalurnya seperti itu, dan itu Singapura cukup bisa memberdayakan apa namanya infrastrukturnya ya, sehingga Singapura itu nggak punya bahan alam, ini aneh ya. Singapura itu kekayaan alam, tetapi dia punya situasi letak geografis yang bagus. Indonesia ini kekayaan alam punya, letak geografis punya, harusnya bisa mengembangkan industri secara lebih bagus lagi. Oke. Alam yang melimpah, kita sudah pernah sebutkan pada kuliah pertama, ada yang di atas tanah, di bawah tanah. Indonesia itu semuanya masuk dalam 10 besar negara dengan kekayaan yang paling tinggi, 20 besar, G20 ya, masuk dalam G20. Nah, kemudian pas penduduk yang besar jumlahnya sebagai faktor tenaga kerja dan konsumen. Begini sekarang, salah satu negara itu dianggap penting dalam ekonomi dunia, itu jumlah penduduknya yang besar. Loh, kenapa Pak? Ya, karena kalau jumlah penduduk yang besar, artinya dia punya faktor produksi yang besar. Dia punya calon pekerja yang banyak. Tapi juga dia punya pasar yang juga banyak. Kenapa? Karena pekerja itu juga adalah manusia, calon pembelinya juga manusia. Nah, semakin kita punya penduduk yang banyak, semakin industri di negara tersebut seharusnya bisa lebih survive karena tidak perlu berpikir terlalu keras untuk menjalin kerjasama dengan yang lain. Nah, jadi ini harus maksudnya harus bisa menjadi salah satu nilai unggulan. Makanya kenapa Indonesia, Rusia, Amerika, dan India itu pasti menjadi perang ekonomi, termasuk China. Kenapa? Karena penduduknya besar. Indonesia itu di Asia Tenggara paling besar. Nggak ada yang bisa ngelawan Indonesia di negara Asia Tenggara. Kenapa? Kita penduduk paling besar. Artinya kalau kita penduduk paling besar ini memiliki tingkat pendidikan yang bagus semuanya, yang lain bisa kalah. Gitu. Atau sebaliknya, kalau kita punya tenaga kerja itu seperti China, harganya paling murah, maka Indonesia di Asia Tenggara memiliki tenaga kerja dengan biaya yang paling murah. Ini juga salah satu competitive advantage, keunggulan persaingan dalam dunia global. Nah, tinggal kita melihatnya dari mana. Tapi penduduk yang banyak ini juga bisa dimasukkan sebagai salah satu pendorong atau salah satu paket penunjang dalam pengembangan industri. Nah, kemudian kesediaan dari negara-negara besar sebagai pemilik modal untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan industri di Indonesia. Nah ini, karena kita punya penduduk yang besar, kita berarti punya pangsa pasar yang besar, ini bisa menarik negara-negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Begitu juga di China, di India, dan sebagainya. Karena kita tahu di Indonesia pangsa pasarnya banyak. Kita bisa bayangkan penduduk Indonesia ini jumlahnya separuhnya dari ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN itu kalau dijumlahkan semua, separuhnya penduduk Indonesia. Jadi mereka nggak bisa bicara pasar ASEAN tanpa masuk ke Indonesia. Ya. Karena Indonesia itu jumlah penduduknya sama dengan separuh dari ASEAN. Oke. Nah, berikutnya juga ternyata ada sistem-sistem hal tersebut yang bisa menjadi faktor penghambat. Contohnya apa? Belum meratanya fasilitas industri yang ada. Pulau Jawa dan di luar Jawa, masalah hubungan masih susah, sehingga standar harganya juga berbeda. Nah ini yang membuat kemudian para investor, para industriawan yang baru melakukan perencanaan, agak mengalami kesulitan dalam perencanaan. Kenapa? Karena patokan harga yang tidak jelas gitu ya. Kenapa? Karena cenderung banyak perubahan dan itu
membuat ketidakpastiannya tinggi. Nah, berikutnya tenaga kerja yang besar itu jadi pendorong bisa, tapi juga jadi penghambat bisa. Kenapa? Kalau dia tenaga kerja jumlahnya banyak tapi pandai semua itu bagus. Tapi kalau jumlah tenaga kerjanya, mohon maaf, jumlahnya banyak tapi kemampuannya agak rendah, ini menjadi permasalahan bagi kita. Gitu. Itu menjadi permasalahan. Kita nggak bisa mengandalkan, malah itu menjadi salah satu catatan yang harus dibenahi. Begitu. Nah, kemudian juga penduduknya banyak, tapi daya belinya rendah. Ini juga jadi problem. Kenapa? Karena kalau daya beli rendah itu kita nggak bisa mengharapkan sesuatu earning pendapatan yang ideal dalam konteks keuntungan. Oke. Nah, berikutnya modal usaha yang masih terbatas. Maksudnya kalau penduduknya itu sifatnya tadi bentar. Nah, modal yang tersedia terbatas. Jadi begini, kita penduduknya banyak, tapi semuanya tidak punya modal dan perbankan kita lemah. Sekarang saya tanya sama Anda semua, bank itu lebih senang ngasih kredit kepada industri kecil atau industri besar? Oke, coba, sebentar, saya sambil minum. Apa bank itu lebih suka memberikan kredit modal kepada industri kecil atau industri besar? Jawabannya industri besar. Loh, kenapa? Karena dia mau ngasih utang, tentu dia pengen orang yang kira-kira bisa bayar utang. Yang bisa bayar utang orang yang kaya, yang industri besar. Tapi kalau mereka mau ngasih pinjaman yang kecil, pengusaha kecil agak takut karena dia nggak punya modal. Jadi industri kecil menengah di Indonesia dalam konteks permodalan itu jadi problem. Kenapa problem? Agak ada bank yang mau ngasih modal ke industri rumahan. Semuanya mau ngasih industri yang besar. Kalau bank sudah ngasih pinjaman ke perusahaan-perusahaan besar, Astra Internasional, terus kemudian PT katakanlah Sinarmas Group atau Indofood, Indomobil, kasih pasti karena dia yakin dia bisa bayar. Jaminannya aja luar biasa perusahaan itu. Tapi kalau kita lihat, kita mau buat warung bakso, warung mie ayam, operasi kecil-kecilan, toko kelontong, bang apa mau minjemin? Nggak mau, karena pertama kita nggak bisa menjamin bahwa kita orang-orang itu siap bayar, tapi resiko bank kehilangan uang juga nggak besar karena yang dipinjemin buat pengusaha-pengusaha kecil itu juga tidak banyak ya. Jadi maksud saya modal di sini memang harus tersedia. Nah, mumpung karena kita ini sekarang berada pada ekonomi industri, tapi kita masuk dalam satu lingkungan yang lingkungan yang memperhatikan nilai-nilai keislaman atau spiritual, kita harus perhatikan sebenarnya bagaimana ekonomi syariah diimplementasikan pada ekonomi industri. Kita lihat waktu zaman Rasul, dia menciptakan satu penyedia modal kerja bagi seluruh masyarakat yang disebut sebagai Baitul Mal. Ya. Baitul Mal itu seperti bank punya pemerintah yang tujuannya adalah menggerakkan ekonomi masyarakat kecil dengan cara peminjaman lunak syar'i tanpa bunga tetapi bagi hasil. Bagi hasil itu ya bagi untung dan bagi rugi. Tapi salah satu kesepakatannya maka bank itu harus bisa mengendalikan dan memberikan masukan dari konsultannya pengusaha-pengusaha kecil itu supaya dijamin tidak rugi. Nah, pada zaman Rasul dulu, bank ini Baitul Mal ini tidak ditandingkan menarik untung, tetapi didanai dari zakat, infak, dan sodako. Didanai dari situ, dari uang itu. Wakaf juga iya. Nah, itu didanai untuk menggerakkan ekonomi kemasyarakat dengan ke situ semua dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, tapi orang banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Minimal sedikit-sedikit tapi banyak orang. Nah, itu dengan pengamatan yang pengamatan yang cukup cermat, mereka bisa hidup itu walaupun PMT-nya nggak berkembang. Nah, sekarang juga sama sebenarnya. Kalau pemerintah Indonesia mau begitu, buatnya semacam bank rakyat yang tujuannya tidak mencari keuntungan dan dia bisa memberikan pinjaman kredit hanya buat pengusaha kecil dan menengah supaya apa? Supaya pengusaha kecil menengah ini bisa sukses. Loh, kenapa Pak harus sukses? Karena ada pengusaha besar. Bukan. Kalau kita kena krisis yang bertahan, itu kecil dan menengah. Kalau kita kena krisis, yang bisa bertahan yang kecil menengah. Kenapa? Karena resikonya sedikit. Kenapa sedikit? Karena modalnya kecil. Orang yang jualan baksonya bangkrut, kalaupun jatuh tidak sesakit kalau orang yang jualan mobil bangkrut.
Ya kan? Itu orang yang usahanya menyewakan jualan sate, kalau ada krisis, dia tidak akan merasa dampak yang terlalu besar dibandingkan pengusaha supermarket. Jadi pada saat kondisi-kondisi krisis, yang menjadi champion itu adalah usaha kecil dan menengah. Kenapa? Karena perputaran uangnya cepat. Saya ambil contoh. Pasar tradisional dan pasar modern, mall. Mana yang lebih tahan terhadap krisis? Saya kasih contoh ya. Yang lebih tahan terhadap krisis adalah pasar tradisional, pasar rakyat yang kecil itu. Gitu. Loh, kenapa? Sekarang kita lihat. Kalau kita belanja di mall, frekuensinya berapa kali dalam sebulan? Paling kalau 1 kali, 2 kali. Kita belanja ke mall 2 kali, ya 1 kali sebulan untuk keluarganya. Dan sekali belanja banyak. Tapi kalau kita belanja ke pasar tradisional, mungkin setiap minggu. Kalau kita ke warung kecil, warung Pak RT depan rumah, mungkin setiap hari. Nah, dalam konteks ekonomi, uang yang berputar yang lebih besar di mana? Jawabannya uang yang lebih besar berputar yang di mall, karena orang belanjanya besar-besar, banyak-banyak. Tetapi yang harus diingat dalam konteks ekonomi industri bukan hanya besarnya perputaran uang, tapi juga seberapa cepat uang itu bisa berputar. Nah, sekarang kalau kita belanja di supermarket, uang itu berputarnya lambat. Kenapa? Karena Anda itu belanjanya sebulan sekali. Itu. Jadi uang itu hanya akan berputar selama sebulan sekali dan setelah itu dia mengendap lagi. Tetapi kalau Anda belanja ke warung depan rumah, Anda belanja 1 hari 10.000 atau 20.000, maka uang ini besok pagi sudah dipakai belanja oleh si empingnya warung itu ke pasar. Uang yang dia dapatkan di pasar itu sama dengan pasar sudah belanja lagi. Jadi uang yang sama itu akan lebih banyak berputar ke banyak pihak kalau ekonominya kecil. Tapi kalau kita pakai ekonomi yang besar-besar, mall segala macam, uangnya itu berputarnya lambat dan tidak ke banyak orang. Apalagi kalau sekarang posisinya Anda sebagai supplier supermarket, Anda dibayarnya tempo, tahu tempo ya? Ngasih barang sekarang, barangnya habis, dibayarnya 30 hari lagi, lebih lambat. Kenapa? Karena kalau supermarket itu intinya adalah pasar modern itu, dia akan menarik uang dari konsumen secepatnya, tapi dia akan membayar supplier itu lambat-lambat supaya dia punya cash flow aman. Sedangkan di cash tradisional kan tidak. Di pasar tradisional itu adalah cash and carry. Nah, jadi secara resiko sebenarnya pasar tradisional ini lebih bagus, lebih juga mempraktekkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan di mana uang itu memiliki multiplier efek yang luar biasa, cepat dan banyak orang. Uangnya sama-sama 1 juta, tapi 1 juta itu Anda belanjakan dan sebulan sekali, atau 1 juta itu Anda belanjakan setiap hari, walaupun setiap hari itu misalnya cuma 30.000, 33.000. Maka secara manfaat lebih bagus yang Anda belanjakan setiap hari 30.000 daripada sebulan sekali 1 juta. Kenapa? Karena 30 hari itu Anda belanja setiap hari uang 30.000 itu sudah berpindah berapa kali, berpindah ke warung, berpindah ke pasar dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai multiplier effect. Uangnya itu melalui banyak orang, sehingga banyak orang yang bisa merasakan bagaimana transaksi dan manfaat dari perputaran ekonomi itu. Jadi itu intinya ya. Kenapa kemudian kita harus menggalakkan pasar tradisional? Tapi memang masalahnya pasar tradisional itu kadang-kadang kurang nyaman, kurang higienis, kurang bersih. Ya, itu yang harus diperbaiki. Oke, nah, oke. Jadi itu merupakan slide yang pertama. Nanti slide ini akan saya posting di grup, jadi nggak usah khawatir. Yang di bukunya Pak Mudrajat Kuncoro sama, tapi Pak Mudrajat langsung fokus pada Indonesia. Ini saya secara teori dulu. Oke. Sampai di sini, kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya teruskan, saya persilakan dulu. Monggo. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya teruskan. Baik. Nah, selanjutnya kita bicara aglomerasi. Apa itu aglomerasi? Aglomerasi itu pengelompokan, klasterisasi, ya, adalah terkumpulnya suatu pemusatan berbagai industri yang terkait dan saling mendukung untuk penghematan eksternal. Ya.
Jadi beberapa industri yang berkumpul di Indonesia kan sering ada yang disebut kawasan industri, kawasan berikat. Itu sebenarnya adalah perwujudan dari sebuah konsep yang disebut dengan aglomerasi industri atau berkumpulnya pemusatan berbagai macam industri dalam satu kawasan ya, dengan tujuan menghemat eksternal eksternal ya, dan kepuasan konsumen. Nah, jenis aglomerasi yang pertama adalah internal return to scale. Internal return to scale ini timbul karena perusahaan memiliki skala ekonomi yang besar ya. Nah, karena dia memiliki internal return to scale, memiliki skala ekonomi yang besar, jadi dia butuh penunjang ya, dia butuh penunjang. Jadi biasanya aglomerasinya itu satu yang besar, yang lain-lain pendukungnya. Contohnya kalau di kita tuh pariwisata kalau di Jogja itu. Di Jogja itu pariwisatanya apa? Misalkan Candi Borobudur. Nah, pasti nanti perekonomian di sekitar candinya itu karena dia jual souvenir Borobudur, jual apa Borobudur, patung-patung stupeng. Nah, itu semua jadinya itu aglomerasi tapi terkait dengan satu perusahaan yang sangat besar di situ dan dia butuh support. Perusahaan yang besar itu nggak bisa berdiri sendiri, pasti dia butuh support. Ya kayak di Jepang ada yang disebut pabrik Toyota, dia berada di sebuah kota yang disebut Toyota City. Toyota City itu adalah suatu daerah yang besarnya mungkin hampir sama dengan kota yang kemudian itu menjadi satu kota khusus punya Toyota, tapi bukan Toyota sendiri, Toyota dan supplier-suppliernya. Jadi dia pengelompokan industrinya karena itu ada satu yang besar, kemudian yang lainnya pendukung perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada juga aglomerasi yang sifatnya dilokalisir, ya. Ini biasanya lokalisasi industri ini adalah kelompok perusahaan dalam satu industri yang sejenis, yang terletak pada lokasi yang sama. Biasanya jenis usahanya sama, diletakkan pada satu lokasi yang sama. Nah, gitu. Jadi ini karena dilokalisir ya, supaya sama semua. Contohnya apa? Yang seperti ini. Anda lihat contoh kasus aglomerasi yang tidak sadar Anda lakukan, yang dilakukan masyarakat, kalau di belakang kampus itu ada kios-kios stempel foto kilat, ada foto yang 5 menitan, kios stempel, plat motor, plat mobil, nomor, itu semua sejenis semua di situ. Dilokalisir, sama itu jenisnya di situ. Ya, itu yang disebut dengan ini warung makan pecel lele suatu daerah semuanya jual pecel lele tapi laku semua. Itu juga yang disebut dengan lokalisasi ekonomi. Ada juga yang disebut dengan urbanisasi ekonomi. Nah, kalau ini perusahaan dari industri yang berbeda-beda, tetapi mengumpul di lokasi yang sama. Contohnya apa? Contohnya kawasan industri. Kalau kawasan industri itu biasanya jenis industrinya berbeda-beda, jenis usahanya berbeda-beda, tapi pengelolaannya mudah. Dia berikan tempat untuk buat pabrik di situ, listriknya sudah diatur oleh pemerintah, sumber airnya semua, kemudian dia bisa mengelola area pabrik sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah. Nah, kemudian jadi itu pengelolaannya lebih mudah saja. Ini yang disebut dengan urbanisasi ekonomi. Nah, kemudian kenapa sih kok ada kelompok industri? Kenapa harus ada aglomerasi industri? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya aglomerasi ini? Ya, yang pertama adalah terkonsentrasinya beberapa faktor produksi yang dibutuhkan pada satu lokasi. Jadi akan lebih mudah bagi seorang pengusaha apabila kemudian dia memiliki kolega atau rekan usaha yang yang sejenis begitu, sehingga kalau kita mengalami kesulitan pada suatu saat mengenai faktor produksi kita bisa bekerja sama dengan dia gitu kan. Misalnya ya contoh kasus ya, kalau Anda lihat di pasar Klewer beli batik, Anda mau minta batik ini kan di sini nggak ada, dia bisa bilang ntar Pak saya carikan ke toko yang lain. Nah kan seperti itu kan mungkin terjadi karena ada aglomerasi. Jadi akhirnya dia seakan-akan bisa berjualan barangnya, tapi sekaligus juga menjadi sales bagi barang-barang pedagang lainnya. Jadi kalau barang dia nggak laku, dia bisa juga jualkan barang-barang orang lain yang ada di situ. Jadi itu yang disebut dengan aglomerasi ya, karena masalahnya faktor produksi tadi ngumpul gitu. Nah, kemudian
Nah, tadi tinggal ngumpulkan beberapa faktor, apa satu faktor produksi. Kalau satu faktor produksi itu bahan baku misalnya gerabah. Gerabah itu kan bahan bakunya adalah tanah liat. Nah, makanya ketika ada satu tempat yang tanah liatnya bagus, terus industri gerabahnya juga jadi banyak karena jenis. Kemudian industri kalau nggak gerabah, industri pembakaran batu bata dan lain sebagainya. Nah, itu karena ada salah satu faktor saja, faktor produksi yang. Nah, kemudian ada yang disebut WPPI, adanya wilayah pusat pertumbuhan industri yang mendesak. Ya, WPPI ini adalah konsep ya dari pemerintah, di mana pemerintah itu menentukan bahwa wilayah-wilayah ini harus fokus pada industri apa, gitu ya. Nah, ini juga ada, nanti kita akan lihat sendiri dalam terpisah WPPI. Ya. Nah, kemudian adanya kesamaan fasilitas, kebutuhan fasilitas sarana prasarana. Walaupun perusahaan ada dalam bidang yang berbeda, tapi kebutuhannya mirip-mirip. Nah, sehingga itu bisa juga disamakan atau untuk mempermudah kerjasama. Oke, nah kemudian selain itu juga, nah tadi ya sudah ya sama sudah. Nah, kemudian ada yang disebut WPPI, wilayah pusat pertumbuhan industri, ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kesesuaian dengan daerah-daerahnya. Kalau nggak salah ini. Nah, di Indonesia itu penetapan WPPI-nya seperti ini di pemerintah. Ada keputusannya. Jadi wilayah pertumbuhan perindustrian di Indonesia itu kalau di Sumatera Utara potensi industrinya adalah minyak bumi dan gas. Jawa Bali itu lihat karena dia punya prasarana yang baik, tenaga ahli dan pertanian, maka Jawa Bali biasanya industri manufaktur dan pertanian, pengolahannya. Kenapa pertanian? Karena tanahnya paling subur di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu pulau yang termasuk kecil dibandingkan 4 pulau yang besar lainnya, tapi dia pulau paling subur, makanya walaupun dia kecil, tapi hampir pertanian di Indonesia itu pusatnya di Jawa. Kenapa? Karena yang paling subur. Yang nomor 2 Sumatera. Ya, tapi kalau Kalimantan kan agak susah kita lihat di Kalimantan itu ada sawah karena banyaknya rawa. Gitu. Tapi kalau di daerah Sumatera dan Sulawesi masih ada apa namanya sawah, cuma tidak di Jogja, di Pulau Jawa gitu. Jadi Jawa ini menarik di Indonesia karena pulaunya paling kecil di antara 4 yang lain, tetapi dia ini pulau yang paling subur ya, sehingga dengan jumlah volume yang hasil yang sama dari bahan pertanian itu dibutuhkan lahan yang lebih sedikit kalau di Jawa. Misalkan untuk dapetin 10 ton di Pulau Jawa itu membutuhkan lahan yang lebih sedikit dibandingkan mau dapetin 10 ton panen padinya kalau itu di tengah di luar Jawa. Oke, ini tadi ya selesai ya. Kemudian Sumsel apa namanya? Sumsel itu dan Banten sumber daya alam, timah, batubara dan kapur. Jawa Bali ini, Kalimantan Timur ini, Sulawesi yang ini, kemudian Batam, Kalimantan Barat yang ini. Budaya alam ya, letak pasar internasionalnya dekatnya Batam dan kalau Batam dengan Singapura, dengan Malaysia, kalau kabar dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Jadi pasarnya dan juga dengan Filipina. Nah, Indonesia Timur bagian selatan sumber daya alam lah bagian timur, bagian Indonesia Timur itu adalah Sumatera Selatan, Maluku dan sebagainya. Indonesia Timur bagian utara itu Kaltara, Maluku Utara dan Sorong ya. Nah, ini yang disebut dengan wilayah pengembangan industri di Indonesia. Ini SK pemerintah. Ini pusat industrinya potensinya ini. Oke. Tadi sudah ada ya aneka industri logam dasar, kimia dasar dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kawasan industri atau industrial estate. Apa itu? Kalau WPPI kan provinsi. Jadi penetapan prioritas industri setiap provinsi. Tapi kalau kawasan industri, tempat pabrik, tempat kegiatan industri, pengelompokan. Oke. Ini contohnya mana? Pulau Gadung, kalau di Jakarta ya. Pulau Gadung gitu. Atau Karawang, MM 2100. Terus apa namanya, kalau kawasan berikat itu adalah kawasan dengan
batas-batas tertentu di mana pabean Indonesia di dalamnya diberlakukan. Pelabuhan sih biasanya, ya. Jadi kawasan berikat itu suatu kawasan yang biasanya ada di pelabuhan yang punya peraturan seperti tadi. Jadi kalau mau masuk ke situ sudah seperti masuk ke negara orang lain, jadi harus ada paspor, harus ada macam-macam, juga izin khusus dan sebagainya, pabean bea cukai gitu. Itu biasanya di pelabuhan, contohnya kalau kita Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Tanjung Mas, Belawan, semua di pelabuhan. Lebih mudah kalau mau ekspor, biasanya yang pakai kawasan dekat itu perusahaan ekspor impor. Kalau yang perusahaan yang ekspor impor dia nggak mau karena harus sewa kan, tempatnya kecil di situ, ya, harus disewa. Nah, ini untuk masalah pengelompokan industri dan kawasan berikat. Nah, silakan kalau ada yang mau tanyakan, monggo. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau yang mau tanya, saya persilakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Mas siapa nih namanya? Pak, kenapa ya? Adam Fernanda. Oke, Mas Adam, gimana? Kenapa di Batam harga barang itu selalu berbeda dengan wilayah Indonesia yang lainnya seperti beli HP, Bukan cuma elektronik, Batam kan, semua daerah berbeda dengan daerah yang lain. ya biasanya lebih murah aja, Pak, kalau di Batam itu. Gitu. Ya, Apa nah ya, itu Pak, faktor-faktornya? pertanyaannya harus direvisi. Kenapa harga barang industri di Batam lebih murah, bukan berbeda? Gitu ya, maksudnya itu kan? Ya, Pak. Ya, Gitu, Pak. jadi begini. Dalam rangka kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan mempersiapkan globalisasi, ya, itu yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA, pada tahun 2019 mulainya, maka sudah dilakukan rintisan kerjasama dengan beberapa negara ASEAN dari mulai tahun 90-an. Dari tahun 1990 mungkin Anda belum lahir. Nah, salah satu kebijakan dari pemerintah itu, kita bekerja sama dengan Malaysia dan Singapura dulu yang paling dekat dengan Indonesia kan. Nah, itu. Jadi kita buat satu segitiga pertumbuhan ekonomi ASEAN yang disebut dengan Sijori. Nah, dulu itu tahun 90-an, Batam itu masih merupakan bagian dari Provinsi Riau. Kalau sekarang kan Kepri. Nah, dulu tahun 90 itu namanya masih Provinsi Riau, makanya disebut segitiga pertumbuhan Sijori. Sijori itu adalah Singapura, Johor, dan Riau. Nah, daerah ini punya kesepakatan, waktu itu Pak Habibie, ketua otorita Batamnya, menjadi contoh membawa konsep globalisasi di 3 wilayah Malaysia, Singapura, dan Riau. Riau-nya Batam maksudnya. Nah, itu dicontohkan di situ dulu untuk menjadi contoh negara-negara lain. Namanya masyarakat sudah globalisasi, sudah ada seperti itu, kita tidak boleh memperlakukan restriksi terhadap perdagangan antar negara. Sementara 3 negara itu dulu, yaitu Malaysia, Singapura, dan kita khusus Batam atau Riau. Jadi kalau kita ngambil barang dari Singapura, tapi barang itu dimasukkannya bukan lewat Batam, tapi lewat pelabuhan Belawan, Medan, itu masih kena pajak. Sama seperti daerah lain. Nah, supaya tidak kena pajak, maka harus dimasukkan ke Batam. Gitu. Dan Batam itu juga tidak boleh menarik pajak kalau barang-barang itu masuk Batamnya adalah dari Singapura dan dari Malaysia. Malaysianya juga sama kayak Indonesia, khusus Johor. Karena itu pas di atasnya adalah Johor Baru, negara bagiannya. Nah, itu. Jadi memang dia bebas pajak. Nah, karena bebas pajak, barang-barang Singapura yang dijual di Batam. Kalau barang lokal sama Mas ya. Jadi kalau Anda beli beras, beli nasi Padang di Jogja sama beli nasi Padang di Batam, mungkin mahal di Batam. Bukan lebih murah. Karena itu produk lokal, nggak pakai pajak juga di Jogja. Jadinya sama. Yang lebih murah Batam itu kalau Anda beli produk dari Singapura atau dari Malaysia. Gitu. Nah, tapi kalau beli produk kayak iPhone juga lebih murah apa di Batam? Iya, karena iPhone yang di Batam itu diimpornya dari Singapura atau diimpornya dari Malaysia. Itu maksud saya. Tidak boleh kena pajak, walaupun dia dari Amerika. Jadi caranya orang-orang luar negeri kalau mau masukin barang ke Indonesia murah, ke Singapura dulu atau ke Malaysia dulu, tapi Malaysianya harus Johor, terus masuknya melalui
Batam. Tapi Indonesia nggak bodoh. Di Batam dia boleh dipakai bebas tanpa pajak. Keluar Batam kena pajak sama aja. Makanya kalau Anda mau beli mobil mewah, murah itu di Batam. Tapi nggak bisa keluar dari Batam mobilnya. Nah, karena memang tujuannya waktu itu ya untuk percontohan bagaimana globalisasi itu kita hadapi bersama. Jadi di Batam itu juga orang Singapura masuk bebas, orang Malaysia bebas, banyak orang Singapura kerja di Batam, banyak orang Malaysia kerja di Batam. Orang tinggalnya di Singapura, belanjanya di supermarket Batam karena lebih murah. Orang Batam kerjanya di Singapura atau di Malaysia, jadi dapat gajinya besar karena gaji Singapura tempat tinggalnya di Batam dan seterusnya. Begitu Mas, kira-kira jelas ya? Untuk kasus Batam ya. Halo, halo. Ya, silakan yang lain kalau ada yang masih mau ditanyakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, siapa nih namanya? Mas Asnov. Oke, silakan. Nah, tadi kan dijelaskan kalau Indonesia Timur bagian selatan ada yang namanya industri budaya. Lah, industri budaya itu seperti apa, Pak? Saya belum ada gambaran. Apa? Industri budaya tadi. Di kawasan itu maksudnya pariwisata, Mas. Industri pariwisata itu kan kayak misalnya Ambon, Maluku, pariwisata. Jadi kalau kita bicara pariwisata kan di sana itu banyak adat istiadat, terus juga tari-tarian. Kalau di Sulawesi itu ada upacara, kayak di Bali ada ngaben, terus kalau di Sulawesi Selatan ada Alok Todolo, yang mungkin orang sana ada yang tahu ya, jadi upacara pemakaman segala macam. Jadi maksudnya budaya itu pariwisata yang berbasis budaya. Kalau di Jogja kan pariwisata tapi berbasisnya kepada candi dan lain sebagainya. Kalau di sana itu yang gitu. Makanya kenapa? Ini mohon maaf, saya tidak menyinggung satu daerah pun di Indonesia. Teman-teman yang kebetulan asal dari daerah sana jangan tersinggung karena maksud saya bukan begitu. Kenapa pemerintah kemudian pemerintah meminta Bali melestarikan budaya ngaben? Tahu ngaben ya, bakar jenazah itu. Kemudian kenapa pemerintah berusaha meminta teman-teman kita, saudara-saudara kita di Maluku, Ternate untuk selalu membudayakan budaya tarian-tarian rakyatnya kalau pas panen atau apa. Kalau di daerah Tanah Toraja di Sulawesi Selatan juga sama, upacara pemakaman yang kemudian dimakamkan di tembok-tembok makamnya kan nempel di gua-gua tembok-tembok begitu, terus harus memotong 20 kerbau, yang satunya harus kerbau bule dan sebagainya, itu minta dilestarikan gitu loh. Satu sisi karena memang mereka masyarakatnya mendapat devisa yang besar dari sisi pariwisata. Anda lihatlah ya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lombok, Mandalika, Nusa Dua, Kuta yang baru di sana, semuanya dari pariwisata hidupnya. Kemudian juga kita lihat di daerah kalau Ambon wisata laut ya, Banda Neira, Ambon, terus dan lain sebagainya itu di situ. Nah, permasalahannya adalah pemerintah meminta hal-hal seperti itu dilestarikan, tetapi kadang-kadang kurang mensupport dalam konteks pendanaan dan biaya. Jadi orang Bali itu kan kalau meninggal, terlepas dari kepercayaan yang mereka karena beragama Hindu, harus mengadakan ngaben yang biayanya itu kan ratusan juta. Pertanyaan saya, gimana orang Bali bisa kaya kalau disuruh melestarikan itu? Bali kalau ada orang mati, pemerintah yang nanggung biaya pemakamannya. Tapi apa mau pemerintah nanggung biaya pemakaman? Dengan cara seperti itu. Yang nonton tulis di foto, masukin YouTube, vlog. Ya, kira-kira begitu Mas gambarannya ya. Matur nuwun, Pak. Yang lain silakan. Saya, Pak. Ya, monggo, silakan. Siapa dulu nih? Ya, monggo, siapa dulu? Monggo kamu dulu aja. Saya Pradika, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak sebagai dosen ekonomi industri tentang masalah Jurassic Park Komodo itu, Pak? Ya, apa pendapat apa yang Anda minta dari saya? Maksudnya, itu kan udah bagus ya, Pak. Menurut aku udah bagus lestari kayak gitu aja. Kenapa dibuat kayak Jurassic Park itu kan akan terganggu, Pak. Secara tidak langsung pasti hewan-hewan komodo itu pasti terganggu. Jadi begini, kalau saya memandangnya satu hal, saya harus menyadari informasi yang saya miliki mengenai Jurassic Park Pulau Komodo itu tidak begitu banyak.
Ya, kenapa tidak begitu banyak? Ya karena saya nggak mengikuti. Saya hanya mengikuti sebagian-sebagian. Mungkin juga teman-teman yang lain sama dengan saya sebenarnya pemahamannya. Tapi maksud saya begini, pemahaman yang saya miliki tidak cukup banyak untuk saya berpendapat secara kritis. Maksud saya begini, betul kalau itu memang pelestarian masuk dalam agar budaya dunia malahan ya. Pulau Komodo itu kan termasuk salah satu peninggalan budaya dunia karena satu-satunya binatang prasejarah yang sekarang masih ada itu kan hanya Komodo, kalau bahasa Inggrisnya disebutnya Komodo dragon. Komodo dragon itu sudah disahkan oleh PBB UNICEF sebagai warisan budaya dunia yang harus dilestarikan. Dan itu satu kebanggaan juga buat Indonesia karena satu-satunya tempat yang masih ada binatang prasejarah sampai sekarang itu hanya ada di Pulau Komodo di Indonesia itu yang disebut kalau orang sana Komodo dragon. Nah, satu sisi itu. Tetapi ya di sisi yang lain kita harus juga bisa memahami bahwa kalau itu dilestarikan hanya seperti itu saja, maka wisatawan yang bisa berkunjung ke sana tidaklah masif, tidaklah banyak ya. Kenapa? Karena daya tariknya hanya daya tarik alam secara natural, secara alamiah. Nah, tidak semua wisatawan itu suka melakukan wisata safari dengan cara ke alam, lihat Komodo dari jauh, tapi tempatnya masih berbatu-batu, masih ada hotel yang mewah tempatnya, susah dijangkau, gitu ya kira-kira. Nah, pemerintah ingin memperluas itu karena memang wilayah pengembangan industrinya daerah sana itu masuk kan di wilayah kebudayaan, wilayah pariwisata, begitu. Mereka berusaha membuat Jurassic Komodo Park itu adalah bagaimana kehidupan komodo ini semua diatur seperti Universal Studios gitu loh. Sehingga orang yang datang ke sana itu ibaratnya orang yang pengen lihat alam bisa, masih ada Taman Nasional Parknya Pulau Komodo itu tidak dihilangkan semua, kan hanya diambil sedikit sekali area yang untuk menjadi wisata Universal Studio itu. Tetapi tujuan dia adalah pada wilayah yang kecil itu orang bisa juga berwisata ke sana tidak sekedar untuk melihat alam, bisa menyewa hotel yang mewah di situ, bisa melihat komodo tapi dengan helikopter, dengan mungkin istilahnya itu kereta gantung, ya seperti Singapura lah, Singapura di Marina Bay. Nah, di Marina Bay di situ ada Universal Studio, ada akuarium, ada apa, mungkin akan dibuat seperti itu, tetapi Nasional Parknya Taman Komodo itu tidak akan dihilangkan sama sekali, hanya diambil mungkin 1/10. Nah, pemerintah maksudnya apa sih arti 1/10 itu mengurangi komodo kebebasannya 10%, tapi di situ kayak dibuat tempat supaya bisa mendatangkan devisa yang lebih banyak. Nah, saya bilang tadi, saya kurang informasi perbandingannya. Maksudnya perbandingan itu kalau itu dibuat dampak bagi environmental komodonya seberapa dampaknya, dan kalau itu dibuat Jurassic Park Komodo dibuat itu juga secara ekonomi berkontribusi berapa pada devisa. Kita harus tahu sampai detail seperti itu, Mas, untuk bisa memutuskan kita setuju atau tidak, jangan terjebak kepada hal-hal yang sifatnya emosional. Maksud saya tadi begitu, bahwa mungkin kan logikanya gini aja kalau menurut saya, orang yang melakukan studi kelayakan itu kan belum pernah ngomong di depan publik sebenarnya studi kelayakan ekonominya itu gimana. Jadi kita tuh sekarang hanya melihat, oh ini kata pencinta komodo, kata pencinta satwa begini ngomongnya. Tapi orang ekonomi ngomongnya hal yang lain. Pemerintah punya kebijakan yang lain. Harusnya kalau kita memberikan pandangan itu harus seimbang. Jadi seimbang itu antara pro dan cons itu harus berimbang. Ya, karena yang tadi saya sampaikan, informasi yang ada pada diri saya sekarang tidak memadai semuanya, sehingga saya bisa katakan saya setuju itu atau tidak setuju itu nggak bisa. Cuma saya katakan kalau nggak setuju mesti ada alasannya, dan kalau pemerintah tetap membangun itu pasti ada alasannya. Kaos apa? Saya percaya mereka semua yang menyatakan pendapat-pendapat itu di surat kabar itu orang-orang dengan kualifikasi akademik dan pengalaman yang mungkin jauh lebih dari kita. Mungkin gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya silakan. Tadi selanjutnya siapa? Kayaknya merebutan tadi. Saya, Pak Burhan. Ya, silakan.
di Rembang itu kan di Pegunungan Kendeng ya Pak, itu kan berencana mau dibuat PT Semen Indonesia. Nah, tapi itu ditolak oleh masyarakat Ya, dengan alasan itu perusakan lingkungan. Padahal kan di sini pemerintah juga ingin membangun ekonomi dari sini Pak. Terus ya. dengan adanya demikian itu solusinya itu bagaimana? Di satu Apanya? sisi kan perusahaan semen ini kan kata orang-orang dari Kendeng setelah studi banding ke Jawa Timur itu wilayah di sekitarnya itu menjadi rusak. Oleh karena itu kan di masyarakat tersebut tidak ingin Ya, terus? lingkungannya jadi rusak gitu kan. Terus? Nah, terus itu solusinya itu bagaimana? Mau dilanjutkan perusahaannya tersebut atau bagaimana itu? Baiknya itu. Baiknya ya dilanjutkan, masyarakatnya setuju dan lingkungannya tidak rusak. Ya, maksudnya itu terus kan yang nyata kan tapi rusak Pak. Ya, kan kembali kepada saya tadi ya. Jadi begini, baik, ini saya mau kasih tahu sama teman-teman. Oke, saya akan jawab nanti sedikit, tapi saya mau kasih tahu begini Mas, ya. Kita itu kalau mau mengambil keputusan pada satu tingkatan tertentu, jangan, ini buat semuanya, nggak apa-apa, tapi itu bagus ya. Diskusi ini bagus. Jangan terbiasa dengan membenturkan satu pendapat ekstrim dengan pendapat ekstrim yang lain. Karena kalau kita selalu berbicara dari sisi ekstrim, bahasa kasarnya ekstremis. Ekstremis itu bukan menjadi teroris ya, tapi suka berpendapat ekstrim itu ya ekstremis. Bukan jelek, saya tidak mengatakan itu jelek, ekstremis. Itu akan cenderung kita tidak bisa mendapatkan titik temu. Jadi kalau ada pendapat A dan pendapat B, kan begitu ya, itu berlawanan. Terus ada yang tanya, Pak, solusinya bagaimana kalau A dan B berlawanan? Ya, kalau A dan B itu berjarak, ya A harus mendekat ke B, B harus mendekat ke A. Kita akan cari satu titik di tengah-tengah. Itu jalan baru yang disebut the new way. Jalan baru. Yang itu tidak terlalu A dan tidak terlalu B. Kalau saya begitu, kalau kita mau cari solusi. Tapi kalau kita diminta A untuk mengalah sepenuhnya kepada B, dan B diminta untuk mengalah sepenuhnya kepada A, insya Allah nggak pernah ketemu. Nah, sama dengan pendapat ini tadi. Pak, itu gimana? Ada pemerintah mau mendirikan pabrik semen, tujuannya begitu. Kan? Masyarakat nggak setuju karena takut lingkungannya rusak. Solusinya, ya kita harus cari titik tengah. Kalau mau cari solusi. Titik tengah itu caranya bagaimana? Ya, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa pasti lingkungan itu akan lebih buruk dengan adanya pabrik dibandingkan tidak adanya pabrik semen. Itu suatu keniscayaan. Kalau pemerintah bilang tidak mengganggu lingkungan, ya ngapusi pemerintahnya. Pasti lingkungan akan lebih buruk. Cuma sekarang, seberapa lebih buruk? Apakah lebih buruknya itu masih bisa ditoleransi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat di situ? Jadi intinya, menurut saya, yaitu harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan secara bertahap, masyarakat diberikan edukasi untuk bisa memahami bahwa pendirian pabrik itu bukan hanya masalah rusak lingkungan, tapi juga diyakinkan bahwa masyarakat akan mendapatkan manfaat dari peningkatan ekonomi itu. Tapi jangan dibunuh dulu pabriknya. Masyarakat diyakinkan dulu. Nah, dengan cara apa? Manfaatnya dirasakan dulu sebelum pabriknya dibuat. Nah, bagaimana cara dirasakan itu? Ya, kita harus mengedukasi masyarakat. Masyarakatnya dibuat pinter dulu dong. Masyarakatnya banyak yang dikasih beasiswa dong. Sekolah di UGM. Sekolah kan beasiswa aja, beasiswa. Dikasihkan sekolah supaya kuliah di perusahaan teknik. Tapi ditentukan. Kuliahnya di teknik kimia, di teknik industri, apa misalkan di bagian yang ngurusi, supaya dia tahu bahwa buat pabrik itu manfaatnya begini. Nah, kalau 20% masyarakat di sana anak-anak yang sudah paham manfaat pabrik, maka dalam 50 tahun ke depan baru bisa berdiri itu pabriknya. Itu caranya. Tapi pemerintah juga nggak boleh ngotot. Pabrik harus berdiri dalam tempo 10 tahun ke depan. Yo angel. Nah, kalau kita mau menggunakan cara jalan tengah tadi, saya bilang di New Way tadi, kita nggak boleh yang harus maksa
mau B, yang B harus maksa A. Enggak. A dan B hilangkan, cari titik C di tengahnya. Semuanya harus menuju ke situ. Itu menurut saya, Mas. Kalau mau solusi ya, kecuali kalau mau satunya menang, satunya kalah. Kalau mau win-lose ya begitu. Tapi kalau mau win-win solution harus cari titik C di tengah. Sama Paulo Coelho juga begitu kan akhirnya. Begitu kira-kira? Iya, Pak. Ya. Nah, contoh kasus lagi, saya kasih contoh kasus nih supaya Anda semuanya bisa tahu juga. Misalkan masalah Freeport. Oke, masalah Freeport. Freeport itu kan merugikan Indonesia, Pak. Semuanya diambil ke Amerika, tapi kok pemerintah masih mau aja Freeport di situ, nggak segera diusir. Pasti orang-orang yang pecinta lingkungan akan marah, sudah marah-marah, ya kan? Hak asasi manusia juga bilang ini sama orang Papua kita nggak adil begini-begini. Pasti begitu. Pasti pendapatnya begitu. Tapi yakinlah bahwa pemerintah itu tidak serta-merta mempertahankan Freeport itu tanpa ada alasan yang kuat. Nah, Anda tahu sejarahnya kenapa Freeport itu ada di situ. Justru Freeport itu ada di situ awalnya. Tapi ini mohon maaf kalau teman-teman ada yang dari Papua. Ini analisis saya. Jadi kalau salah nggak usah marah protes, nggak usah malah salahkan saya aja. Mungkin saya keliru. Tapi Freeport itu diadakan di situ oleh pemerintah dengan tujuan supaya Papua tidak pisah dari Indonesia. Malah begitu, Pak. Kalau sekarang Freeport itu dicabut dari situ, menurut pendapat Anda Amerika marah nggak? Marah kan? Kalau Amerika marah, teman-teman Papua mau merdeka, Amerika bakal dukung siapa? Pasti mendukung rakyat Papua untuk merdeka. Tapi setelah merdeka kan, dan Amerika memperkosa rakyat Papua. Sama kayak Timur case-nya. Tapi kalau itu Freeport sama kita masih dipegang, Amerika dikasih akses, tapi tolong Papua jangan pisah gitu loh kira-kira. Nah, dan itu untung ruginya masih lebih untung yang sekarang, karena pengerusakan Papua oleh Freeport di bawah Indonesia itu masih jauh lebih kecil dibandingkan kalau Papua pisah lalu dikooptasi oleh Amerika sepenuhnya. Nggak bisa. Cuman apakah masyarakat harus diberikan pemahaman sampai sejauh itu? Kasusnya Timur loh, yang sudah jelas. Dia keluar dari Indonesia bukan tambah kaya, karena dipelkoto sama Australia. Dulu dia bilang Indonesia zaman Pak Harto mempelkoto Timur, nggak tahu ya sekarang dia sama Australia lebih parah. Tapi ketahuannya sudah 30 tahun kemudian yang itu. Ya Pak Jokowi pinter. Ya, Freeport masih di situ. Tapi sahamnya pelan-pelan dikurangi sedikit-sedikit. It takes time. Mungkin nggak cukup hanya masa Pak Jokowi, mungkin butuh 2-3 presiden lagi. Tapi minimal Amerika tidak marah dan tetap masih mau mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia, begitu, ya kan? Dan kerusakan alamnya dilokalisir hanya di Tembagapura, tidak ke daerah yang lain. Mungkin begitu Mas, kurang lebihnya ya, gambaran politiknya itu seperti itu. Ada lagi silakan. Terakhir. Cukup ya kalau begitu ya. Sementara ini ya. Ya, Pak. Ya, baik. Sekarang gini. Nanti slide-nya akan saya sampaikan di grup dan saya akan posting tugas untuk kelompok-kelompok di grup. Ya. Kita minggu depan kuliah masih bisa kuliah seperti biasa. Jadwalnya nanti akan saya sampaikan. Mungkin itu dulu. Dan nanti bagi yang tidak hadir hari ini silakan melihat recording filenya setelah saya upload. Setelah nanti ini saya record, saya cek dulu lalu saya upload, nanti yang lainnya bisa melihat. Baik, mungkin itu dulu. Terima kasih semuanya. Nanti jangan lupa mungkin besok atau lusa dicek tugasnya apa secara kelompok. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.